semua dalam kekuasaannya. Tidak ada yang hina kalau Allah akan muliakan, dan tidak ada yang mulia kalau Allah hinakan. Tidak ada kata mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pinjaman napas udara segar hari ini masih dipinjamkan bagi kita semua. Alhamdulillah, kekuatan dan kesehatan masih dititipkan bagi kita semua hari ini. Besok lusa tidak ada jaminan kita untuk mendapatkannya. Alhamdulillah, telinga masih mendengar, mata masih terbuka, darah kita masih bisa memompah jantung kita. Alhamdulillah, otot-otot ini masih kekar dan kuat untuk bergerak melakukan aktivitas hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari kembali persaksikan dengan benar bahwa tidak ada tempat kita bertawakal, tidak ada tempat kita meminta dan berharap yang paling terbaik kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat maha kaya, maha mendengar, tidak tuli, tidak buta, tidak lemah, tapi maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka tempatnya kita berharap untuk meminta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selalu tercurah salawat kepada manusia paling terbaik. Semoga kita berhak mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita awali pengajian ini, baru kita tutup dengan zikir dan doa. Dan tentunya kita mulai dengan mengawali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pemimpin sekolah ini, dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah, yang telah memberikan sambutan kepada kita. Saya sangat dekat dengan anak-anak, alhamdulillah sangat dicintai, sangat dihormati, luar biasa ya. Alhamdulillah, semoga keakraban ini bisa terjalin terus, insya Allah tidak terputus hanya karena anakku masih ada di sini sebagai siswa. Kita doakan seluruh wakil dan wakasat, para staf tenaga kependidikan yang lain, seluruhnya tanpa kecuali, yang menjadi tim sukses semua anakku bisa berhasil tanpa kecuali. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang berjuang lewat dunia pendidikan, terus berpikir 24 jam, berharap dan terus berdoa. Bahkan air mata tidak sedikit pun terteteskan ketika melihat anaknya sudah sukses. Tiada lain kegembiraannya seorang guru, meskipun anakku tidak memberikan sesuatu, tapi Anda sudah menghargai dia, itu sudah luar biasa, cukup bahagia bagi mereka, karena Anda menghormati yang patut dihormati, karena itu sebuah harapan besar. Tentu yang sempat hadir orang tuanya hari ini, termasuk yang tidak hadir, anakku, camkan dan yakini baik-baik, kunci sukses itu ada pada kedua orang tua kita. Kita doakan semua orang tua yang hadir, semoga menjadi orang-orang tua insya Allah berhasil mengantar anak-anaknya sukses dunia dan juga sukses nanti di akhirat. Pada seluruh yang hadir dan istimewa sekali, seluruh hamba-hamba Allah yang ada di depan saya, anak-anakku yang meskipun panas duduk yang luar biasa. Saya kira kondisinya yang sangat terbatas ini, tetapi dia ikhlas luar biasa, tidak lain karena berharap kepada Allah semoga menjadi asbab rahmat Allah ini turun kepada mereka semua. Alhamdulillah, wajah-wajah calon manusia sukses di depan saya nampak saja. Alhamdulillah ya, dua ciri kesuksesan ke depan selesai insyaallah di SMA 1 dengan bagus.
melanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka cintai dan mereka dambakan, dan tentu hal yang paling berhasil ketemu dengan cinta kekasih yang telah lama bersemi di hati kita. Tapi jangan terlalu itu dulu, fokus makin dulu ujian. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kita doakan khusus yang sudah simpang HP-nya, semoga semakin mudah rahmat turun di hatinya. Yang belum simpan, semoga ya Allah tolonglah mereka supaya simpan dulu. Amin. Baik seluruhnya yang hadir, anakku, seluruh para orang tua, saya ingin tunjukkan beberapa bukti Al-Quran, bukti hadis, dan bukti secara ilmiah. Anda tidak mungkin mengingkarinya bahwa doa itu sangat penting. Doa, kekuatan di luar diri kita ada senantiasa hadir. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam pernah dibuang ke laut, lalu masuk di dalam air sampai ke dasar laut. Bisa dibayangkan ya, kalau airnya sangat dalam, ribuan meter ke dasar laut, tidak ada pelampung, tidak ada oksigen, dia cuma dibuang. Secara akal kita, dia pasti mati. Tidak ada kekuatan bisa hidup di dasar laut, apalagi ditelan oleh ikan. Mudah-mudahan ikannya bukan ikan mairo, tapi terlepas dari ikan apa, itu ditelan oleh ikan. Sudah di dasar laut, sudah ditelan ikan. Secara akal tolong beri jawaban pada saya, kira-kira masih bisa bertahan secara akal? Tidak bisa. Tapi Nabi Yunus keluarkan sebuah doa, nak, dan mohon pakai doa ini dalam banyak hal, menyelesaikan persoalan yang paling berat sekalipun. Dan tidak ada masalah yang jauh lebih besar dari masalahnya Nabi Yunus. Tapi ketika doa dengan ikhlas, keluar pertolongan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah bisa akal bisa menerimanya. Itu dahsyatnya doa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Saya ulangi ya, 3 kata saja, nak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ulangi kita sama-sama ya. La ilaha illa anta. Diulang. La ilaha illa anta. Sekali lagi. Sekali lagi, la ilaha illa anta. Terjemahannya gini, tidak ada yang berdaya, tidak ada yang kuat, tidak ada yang memiliki kekuatan apapun kecuali Engkau. Itu terjemahan bebasnya. Tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Artinya tidak ada yang bisa menolong saya di saat posisi begini kecuali Engkau ya Allah. Ini ucapannya Nabi Yunus alaihissalam sebagai orang yang punya keyakinan bahwa ada zat yang maha dahsyat yang bisa mengeluarkan dirinya dari semua masalah. Dia ucapkan kalimat la ilaha illa anta. Ayo sama-sama. La ilaha illa anta. Sekali lagi. La ilaha illa anta. Subhanak. Ulang. Subhanak. Ulang. Sekali lagi. Inni kuntu minaz zalimin. Ulang. Inni kuntu minaz zalimin. Kalau diterjemahkan, la ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Artinya bersih Engkau dari segala kekurangan apapun. Bersih Engkau dari sifat-sifat keterbatasan.
lepas engkau dari segala ketidakberdayaan, maka Allah itu tidak ada kata mustahil bagi dia. Meskipun di dasar laut Allah bisa mengangkat, Allah bisa memberi solusi, meskipun tidak pernah masuk di akal kita. Anakku, seandainya nak, selama ini mungkin Anda agak susah menerima hafalan materi, susah menerima pelajaran, susah menghafal rumus-rumus. Bagi Allah tidak ada yang sulit itu. Ketika Anda dumba nanti, karena membayangkan betapa risiko ini 3 tahun diperjuangkan, kalau Allah akan berikan rahmat dan pertolongan, nak, ini ucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Bisa jadi karena kelemahan kita Allah tutupi, dan mohon nak, yang andalkan hari ini sudah belajar sungguh-sungguh, tiada waktu yang terlewatkan kecuali sempat belajar, kursus, dan mengikuti lagi pelatihan-pelatihan kiat-kiat sukses. Semua itu nak penting, tapi ingat, kalau Allah tidak menolong Anda, Anda akan gigit jari penyesalan karena Anda terlalu sombong di hadapan Allah. Anakku, saya ingin tunjukkan sebentar betapa banyaknya orang besar tapi gagal di penghujung perjalanannya karena dia tidak bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa. Subhanak itu tadi adalah tanda bahwa Allah bisa berbuat apa saja. Subhanak, sebagaimana Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, lepas dari segala kekurangan, bisa memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Mekah yang ada di Masjidil Haram itu di Mekah, lalu berjalan ke Palestina yang ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 2 bulan bolak-balik. 2 bulan nak. Lalu ini ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW hanya lailan, tidak sampai 1 malam, karena kata subhanak. Kata subhanak itu mensucikan Allah dari semua hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Anakku, sekiranya kita merasa lemah di hadapan Allah dan Anda jujur mengakui kelemahan itu, maka Allah akan simpang energi kekuatan pada diri kita. Sebaliknya, siapa yang merasa punya energi besar lalu dia banggakan, dia lepaskan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perlakukan nanti seperti nasibnya manusia-manusia yang pernah ada di dunia ini merasa sombong. Nanti kita akan lihat. Kita tutup nanti doanya, inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin. Itu artinya muhasabah diri, memperbanyak merasakan kelemahan diri. Semakin banyak kita istighfar, anakku. Istighfar merasa diri bahwa tidak berdaya, istighfar merasa kurang, istighfar merasa tidak sanggup, istighfar merasa lemah, istighfar merasa terlalu banyak selama ini, hak-hak Allah kita tidak tunaikan, maka semakin terbuka rahmat Allah. Itu makna inni kuntu minaz zalimin. Kita ulang sama-sama. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Bisa saya minta tolong di jurusan sebelah barat saya sana, itu dia ucapkan kalimat, mohon dihayati baik-baik, la ilaha illa anta. Sebelah sini depan saya semua, nanti sebentar bersambung. Begitu lepas di sana la ilaha illa anta, di sana langsung di depan saya subhanak. Mohon sesudah lepas dari sana langsung sebelah kiri, sebelah di sebelah sini, inni kuntu minaz zalimin, dan semuanya diulang 3 kali. Seulangnya di sana la ilaha illa anta, di sana subhanak subhanak subhanak, lalu disambung di sini inni kuntu minaz zalimin. Minta izin anakku sama-sama ke dulu semuanya nak. Sama-sama la ilaha
illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 1, 2, 3 dimulai sebelah sana. Diulang. Terakhir. Sambung di depan. Sambung. Terus. Sekali lagi. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seandainya soalnya pilihan ganda nak cuma 4 atau 5 pilihan, bagi Allah terlalu gampang untuk membisikkan dalam bisikan hati nuranita. Seandainya anda lupa, maka ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi tolong nak, jangan cuma semua soal yang penting Ustaz sudah kasih tahu jawabannya, cuma baca setiap soal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Ustaz Sudirman tidak bertanggung jawab kelulusan Anda. Saya hanya minta berdoa kepada Allah, kalau sudah maki mujahadah sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh semua usaha sudah dilakukan. Ini jurus yang paling terbaik. Sebelum Anda nanti datang ke sekolah, pada malam harinya nanti temui orang tua tak, temui guru-guru tak, dan temui orang-orang yang Anda harapkan doanya nak. Maka Anda di malam harinya banyak istighfar, maka besok pagi Anda banyak istighfar dan mengulangi doa ini, insya Allah rahmat Anda akan mudah turun. Nah, bisa dipaham ya? Bagus. Alhamdulillah. Jangan bernasib nak seperti manusia paling sombong, Namrud laknatullah. Itu Namrud saking sombongnya 24 jam petugas keamanan jagai rumahnya. 24 jam tidak pernah kosong petugas keamanan, tentaranya, polisinya, algojonya, semuanya. Tidak pernah ada manusia bisa melawannya karena kehebatannya Namrud. Tapi Allah kirim virus yang bernama makhluk lebih halus daripada sekitar semut atau nyamuk. Kira-kira corona di zaman sekarang? Ya, kira-kira corona di zaman ini, karena ini betul-betul sudah banyak negara yang hanya penelitian 2% tingkat kematian bisa disebabkan penyakit ini atau virus ini, tapi dunia itu dalam keadaan panik ketakutan karena bukan cuma membunuh fisik tapi membunuh ekonomi negara yang luar biasa dampaknya. Virusnya kita sebut hari ini virus corona, tapi itu sebenarnya sejak zaman dahulu sudah ada virus macam begini yang Allah kirim kepada manusia yang membanggakan dirinya, yang menyombongkan dirinya, tapi lupa kepada Zat yang Maha Kuasa. Nah, kalau seandainya hafalan materi pelajaran tak dikuasai, tolong jangan Anda bertumpu pada kekuatan hafalan dan kesehatan tak kesematan. Namrud, Allah datangkan makhluk paling kecil, ternyata yang bernama semut, masuk di lubang hidungnya sampai di kepalanya, tak putara itu semua. Bingung ini tenaga keamanannya mengatakan mau dipukul, masuk di semut di kepala, mau dibakar, terbakar, mau dikasih minum racun, tuannya juga keracunan, mau apa di telinganya masuk, di hidungnya masuk. Inilah manusia yang Allah datangkan kepada kita untuk menjadi guru besar. Bahwa siapa yang hanya bangga dengan
kesombongannya, lihat ujung di saat perjalanannya dia menangis. Sering sekali saya lihat nak pas mau ujian sakit, pas ujian ada masalah besar, buyar semua hafalannya dan semua apa yang pernah selama ini dia pelajari hilang. Kekuatan apa Anda hadapi? Ucapkan banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anakku, saya ingin sampaikan ada sebuah kisah, jangan lupa orang tua anak. Ini kisah nyata diangkat oleh Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadisnya Sahih Bukhari ranking 1 itu nak hadisnya. Sampaikan bahwa ada 3 manusia yang terjebak dalam gua. Begitu nanti Ashabul Kahfinya lain. Ini guanya gua lain. Dia terjebak ketika bermalam di gua itu singgah. Tiba-tiba pintu guanya itu tertutup sama sekali. Dan bisa dibayangkan kalau tempat yang bernama gua zaman dahulu itu tiba-tiba tertutup, tidak ada akses sedikit pun bisa keluar, tidak ada. Lagi pula pada hari itu belum ada HP. Mau berteriak tidak mungkin, mau kirim tidak ada signal, dan tidak ada sedikit pun alat, tidak ada kekuatan. Maka masing-masing 3 ini mengeluarkan jurus yang disebut dengan at-tawassul. Apa itu at-tawassul? Mencari amalan-amalan yang baik yang bisa dia panjatkan dengan amalan itu. Dia pakai untuk melakukan perantara terkabulnya sebuah doa. Namanya amalan at-tawassul. At-tawassul itu mencari sebab yang merupakan doa mudah diterima di sisi Allah. Apa tawassul yang pertama? Ada yang maju berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan, ya Allah, dulu saya punya orang tua dan orang tuaku saya carikan nafkah setiap hari. Setiap saya pergi mencari nafkah sebagai pencari kayu bakar di hutan, saya tidak pernah lupakan sisipkan untuk orang tuaku satu hal. Setiap dia pulang, dia pasti bawakan berupa susu segar yang bisa diminum oleh ibunya dan bapaknya. Tapi suatu saat dia pulang, ibunya sudah tertidur. Maka dia berpikir, kalau saya kasih bangun orang tuaku pasti terganggu tidurnya. Tapi jika saya tertidur, saya khawatir ibuku tidak minum sampai pagi. Maka sudah sampai tengah malam, ibunya pun juga belum bangun. Dia simpang susu itu sampai dia mengatakan, mudah-mudahan tidak lama ibuku bangun. Belum juga bangun. Maka nak tunggu ibunya bangun belum. Maka alhamdulillah, ternyata ibunya pun terbangun dan dia minumkan susu itu. Maka dia berdoa, ya Allah, jika baktiku kepada kedua orang tuaku Engkau terima di sisimu ya Rabb, maka jadikan menjadi asbab saya bisa keluar dari masalahku ini. Maka terbukalah sedikit, kira-kira sepertiga dari lubang itu, tapi belum bisa dia keluar. Coba lihat nak kekuatan doa, dan terutama asbab doa diterimanya. Kalau anakku hari ini mau sukses nak, tolong kalau anda mau sukses, satu yang saya senantiasa, jangan durhaka kepada kedua orang tua.
karena dia menjadi asbab doa tak susah naik ke langit. Pintu penghubung kebaikan dengan Allah itu ada pada orang tua. Kata Nabi, manusia paling jujur ucapannya, nak, beliau mengatakan ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah kepada seorang anak adalah tergantung orang tua meridai anaknya. Ketika orang tuanya berdoa, orang tuanya mendoakannya, orang tuanya meridainya, maka insya Allah asbab doa itu bisa cepat dikabulkan. Saya mohon juga, nak, kalau bisa nih sebentar cari orang tua tak, ambil keridoannya, minta. Siapa tahu selama ini pernah anda tadi itu membuat pelanggaran besar. Apa pelanggaran besar tak? Satu, anda gertak dia, anda bentak, itu adalah dosa besar. Wala taqul lahuma uf, jangan pernah mengatakan ah. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan perkataan yang baik-baik. Tapi sering sekali persoalan sepele, kadang suara tak lebih besar daripada orang tua, itu menjadi asbab anakku doa susah diangkat ke langit. Tapi kalau anda minta ridhonya, ibu, bertahun-tahun ibu berbuat baik kepadaku, bertahun-tahun ibu biayai saya, bapak biayai saya mencari nafkah siang dan malam, semua itu yang terpikir hanya kebaikanku. Maka ibu tolong, bapak tolong, ikhlaskan semua nafkah yang engkau berikan kepadaku. Dan kalau anda hilaf, tolong ikhlaskan saya menuju perjuangan yang berat. Ikhlaskan saya. Cium kedua tangannya orang tua kita, lalu minta keikhlasannya. Semoga bisa membuka kebuntuan dan permasalahan yang kita hadapi. Sangat penting. Mustajabnya doanya anakku tergantung bagaimana orang tua dengan kita. Dan ingat, ada orang tua dahsyatnya yang tidak lahir kita dari rahimnya. Ada orang tua yang melahirkan, itu namanya orang tua kandung. Tapi ada orang tua yang dahsyat doanya, dahsyat sekali, luar biasa. Itulah orang tua yang tidak melahirkan, tapi pikirannya hampir 24 jam untuk kita. Dipikirkan bagaimana anaknya sukses, anaknya bisa baik, anaknya bisa baik. Dan ketika anaknya baik, dia tidak mendapatkan apa-apa dari anaknya. Begitu dia mendengar anaknya sukses, dia yang paling pertama keluar air matanya. Karena didikannya, dia harap tidak mau melihat anaknya gagal di tangannya. Itulah parah orang tua kita di sekolah anakku. Mohon, seandainya anda bisa belah dadanya para ibu bapak guru, perhatiannya adalah perhatian yang ikhlas untuk anda. Di antara mereka, nak, seandainya ada yang anda nilai satu persoalan, anda nilai keliru sikapnya bapak ibu guru, anda berinteraksi 3 tahun, ibu dan bapak guru tanah bukan malaikat. Dia bisa hilaf, dia punya keliru. Tapi ketahuilah, saya yakin kekeliruannya adalah sebuah cinta, kemarahannya adalah cinta dan perhatian. Kalau mereka keliru, dia juga manusia biasa, mereka juga punya persoalan, mereka juga manusia bisa keliru seperti kita. Mohon jangan simpan dendam di hati kita, untuk mudah doa tak diangkat ke langit. Imam Syafi'i menasihati, nak, dampak sebuah dosa, terutama dosa kepada guru, susah ilmu masuk dengan apa yang diajarkan guru tak. Anda tahu hari ini, tapi kalau anda pernah cerita kejelekannya guru tak di belakangnya, anda pernah bermaksiat kepada guru tak, ketahuilah itu racun di otak tanah yang berputar-putar sehingga menghalangi keberkahan ilmu yang anda mau terima. Anakku, buang racun-racun itu yang sehingga anakku bisa mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Saya yakin, jangankan 3 tahun, nak, 1 bulan saja kita berinteraksi dengan guru, pasti anda akan mudah menemukan kekurangannya. Tetapi anda akui juga keikhlasan dan kejujurannya bahwa di hati mereka bahagia, nak, ketika dia melihat Ananda sukses. Meskipun dia tahu bahwa gaji anda tidak mungkin gaji pertama untuk guru tak.
pasti untuk orang tua. Tapi itulah saya rasakan, nak. Saya guru. Saya kalau subuh nak ku telepon saya punya siswa, nah sudah bangun. Ada orang tua yang menerima bagus. Ada orang tua yang bilang ini Ustaz Sudirman, Ustaz sotak guru sotak mana salah subuhnya anakku mau nak urusi. Mohon izin pada orang tua. Itulah cinta saya. Karena ketika saya menatap anak tak di hadapanku, saya anggap bukan orang lain. Saya anggap adalah bagian dari diri saya. Sehingga saya ingin melihat dia sukses sama bahkan lebih daripada anak dan anak-anak kami sendiri. Anakku yang mulia insya Allah, satu ini sucikan, bersihkan virus-virus yang ada di hati kita. Terutama Anda salah menilai guru tak terlalu sibuk pada aspek negatifnya sehingga Anda susah mendapatkan berkah. Hapus catatan negatif itu supaya Anda mudah mendapatkan rahmat itu. Baik, kita masuk di doanya yang kita mau hafal, bawa pulang oleh-oleh nak, dan ini kuncinya. Tahun lalu saya sudah sampaikan yang dibaca tadi, yang pernah disampaikan oleh 7 pemuda yang sukses dan kesuksesannya dunia mengakuinya karena dia badikan di lembaran-lembaran kitab yang paling suci. Quran mengabadikan kesuksesannya. Kita mau sukses dengan kunci-kunci yang diajarkan dari 7 pemuda sukses masuk gua. Ketika dia diburu, nak, diburu, tidak dia punya apa-apa, dia tidak punya bekal apa-apa. Dia masuk, nyawa taruhannya, dia diusir dari kampungnya, lari masuk di gua. Tapi sebelum masuk di ruangannya, mohon nanti nak, sebelum anakku masuk di ruangan ujian, tak baca doanya, kunci sukses Ashabul Kahfi. Doa itu sebentar kita hafal, nak, dan saya yakin sudah sebagian tahun lalu kita sudah sampaikan. Kita baca dulu ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita ulang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sedikit nak sebelum kita hayati doa ini. Kisahnya Ashabul Kahfi ini 7 tadi, sebelum masuk itu Algojo sudah siap memisahkan lehernya dengan tubuhnya. Pasukan negara yang buruk. Pasukan negara cuma 7 orang, tidak bawa apa-apa. Tapi hanya dia yakin ada zat yang maha kuasa. Ada Allah yang mendengar doanya. Di pintu tempat dia bersembunyi di gua Ashabul Kahfi itulah dia berucap tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina, ya Rabb, kasih saya rahmat, kemudahan, kebaikan, kasih sayang, kemuliaan di sisimu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Setelah dia masuk dalam gua itu, alhamdulillah, ternyata mendekat pasukan Algojo yang sudah siap menyerbu dan membunuh dia. Nyawa taruhannya, nak. Tetapi alhamdulillah di saat itu dia tak dikepung. Pada saat dia dikepung, kira-kira kalau Anda mau dibunuh oleh pasukan yang kuat, kalau Anda mengintip dari atas pintu gua itu, Anda tahu di sekeliling ini sudah ada yang membunuh saya tanya, Anda masih bisa tidur kira-kira? Tidak. Kalau ada yang masih bisa tidur posisi itu, kemungkinannya lain-lain otaknya. Secara kemanusiaan pasti kita takut dan gentar. Nyawa tak mau mati nih, mau bunuh.
tapi Allah turunkan rahmat. Nah, itu disebut rahmat. Jawaban dari sebuah masalah itu namanya rahmat. Masalahnya dia takut, kini dia dikasih tenang. Bahkan jawabannya nak, ketika dia minta kasih saya rahmat, yang paling dibutuhkan ini 7 Ashabul Kahfi apa nak? Apa yang paling dibutuhkan? Kira-kira yang 7 orang apa yang dibutuhkan? Apa? Kan bukan mau ujian nasional ini anak muda kan 7 tuh? Kemudahan. Apa kemudahan yang dia cari? Mau keselamatan, mau kemudahan, dan mau ketenangan. Karena dalam keadaan gelisah, nyawa mau taruhannya. Pada saat itu alhamdulillah Allah buang kegelisahannya dengan Allah pejamkan matanya, tertidur nak selama 309 tahun. Tertidur berapa tahun? 309 tahun. Tapi ini tidur yang cocok ya, bukan tidur mau ujian ini, dan bukan tidur mendengar ceramah dari saya. Kalau Anda tidur mendengar ceramah, nah itu bukan rahmat. Lihat saya, rugi yang tidak lihat saya. Saya tidak ada duanya di dunia. Satu-satunya yang bernama Kiai Sudirman, ini Sudirman. Tidak ada kembarannya. Kalaupun ada namanya begitu, mukanya tidak sama. Biasa kita lihat bintang artis itu yang ada di televisi. Bisa lihat, bandingkan dengan wajahku, sangat jauh bedanya. Bercahaya nak karena sinar matahari. Anakku yang mulia, semoga Allah merahmati. Tidurnya ini adalah tidur jawaban masalah kegelisahan. Karena saya punya jamaah anak pasien pernah tidak bisa tidur dan akhirnya hampir gila, tidak bisa tidur. Dia sudah ke dokter psikiater, sudah semuanya dokter dia sudah bilang sehat, normal, tapi dia tidak bisa tidur. Saya ajarkan doa ini, doanya Ashabul Kahfi. Sudah hampir 300 juta uangnya hilang nak. Ternyata berkat doanya Ashabul Kahfi, alhamdulillah dia ulang, dan dia tertidur. Nabi Ustaz tanda aku tahu itu 300 juta kita aku kasih. Nyaman itu rohnya. Ini namanya tidur yang rahmat. Karena susah tapi dia bisa tidur. Saya ulangi, biar Anda baca, kalau Anda tidak yakini susah tembus ke aras. Diyakini dulu. Ini dahsyatnya doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah. Diulang. Rabbana atina min ladunka rahmah. Saking dahsyatnya rahmat yang diterima Ashabul Kahfi ini, dia tidur di gua, ruangannya sempit, gelap gulita. Apa yang terjadi nak? Dia bagaikan spring bed yang paling termahal dunia yang dia pakai, padahal di atas batu. Memang susah soalnya bagi orang, tapi ketika Allah memudahkan rahmat itu masuk, apa sih yang susah bagi Allah kalau Allah mudahkan bagi kita? Ashabul Kahfi, dia tidur 309 tahun tapi tidak hancur bajunya, apalagi kulitnya, karena Allah berikan kekuatan dia bergeser. Setiap 3 hari itu terputar badannya, dan cahaya matahari Allah atur sedemikian rupa sehingga setiap hari tetap sinar masuk di ruangannya. Ruangannya cuma sempit, 7 orang dalam gua, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak punya WC, tapi bisa bertahan hidup dengan penuh kebahagiaan 309 tahun. Tidak lain karena pertolongan Allah. Percaya dan yakin, ketika Allah mendampingi Anda dalam masalah apapun, sesulit apapun, termasuk apalagi kalau cuma ujian, terlalu mudah bagi Allah menghadapi itu. Ketika Anda jujur, sesudah Anda mujahadah, sungguh-sungguh Anda sudah belajar. Coba ambil sajadah tanah sebentar, ambil air wudu dengan jujur kepada Allah, hamparkan sajadah,
mohon ketuk pintu langit. Lalu kita berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah. Diulang. Rabbana atina min ladunka rahmah. Jangan pulang dari ruang ini pakai anakku kecuali sudah hafal ya. Kita sama-sama. Rabbana wahai lana min amrina, wahai lana min amrina. Rasa tak sama-sama? Wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakan seluruh jalan keluar dari masalahku. Sempurnakan semua. Ingat nak, belum tentu pilihan yang Anda cita-citakan itu terbaik. Ketika Anda masuk di jurusan paling favorit menurut orang dan menurut orang tua tak menurut Anda. Tapi kalau Allah tidak rahmati nak, bisa Anda ujungnya kasalah jurusan ini Pak Ali. Kenapa? Anda tidak konsultasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sekali lagi. Rabbana wahai lana. Kita tes dulu sebenarnya. Yang di sebelah kiri saya, coba sebelah saya ini. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Masya Allah ya Allah, persaksikan hamba-hambamu ini bersungguh-sungguh minta padamu. Coba di depan saya, Rabbana. Kan sudah hafal di sebelumnya ya. Coba sebelah kanan sini. Rabbana ayo sama-sama 1, 2, 3. Rabbana coba tadi doanya Nabi Yunus yang pertama tadi. La terakhir baru kita tutup dengan doa. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kita ketahui bagaimana dikumpulkan kayu bakar satu lapangan penuh, tingginya luar biasa. Lalu dipakai itu Nabi Ibrahim di atas gunung api, gunung kayu bakar. Bagaimana dahsyatnya api itu nak? Luar biasa, Quran sudah membicarakannya. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak tersentuh oleh api. Apinya habis, hancur. Ibrahim tetap utuh karena ada kekuatan doa namanya yang sangat dahsyat. Masih ingat doanya dah apa? Doanya Nabi Ibrahim di saat punya masalah. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini apa ya? Sebelah mana tadi tuh? Masya Allah. Sebenarnya Nadia punya saya dia ya. Saya cuma doakan semoga Anda adalah orang yang tidak disia-siakan doa oleh Allah. Ya Allah, antarkan doa itu. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ulang. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Coba kalau api nak yang menyerang kita, jangankan api kayak gunung nak, obat nyamuk saya diinjak pasti apa? Panas dan pasti terbakar. Tapi lain apinya nak. Api yang Allah katakan, ya narukuni, wahai api saya yang punya engkau. Kau tunduk menjadi dingin dan kau berikan rahmat kepada nabiku yang kucinta Ibrahim. Rahmatmu kau dingin, selamatkan nabiku Ibrahim. Tidak dingin, tidak juga panas. Dia keluar dari api itu tidak ada sedikit pun bekas. Anda tidak akan susah. Ketika sunnatul Anda lewati, Anda sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh ikhlas. Tapi itu tadi kuncinya, doa ini tidak akan diangkat
kecuali Anda tidak jujur mengakui daftar kata-kata yang pernah keluar di mulut sama ibu dan bapak. Kalau Anda tidak ralat itu tidak susah doa tak diterima. Sikap kebencian tak sama guru tak, daftar perlakuan tak yang jelek, kalau Anda tidak jujur nak terhalang di doa tak. Kita mulai. Kita tadi doanya Nabi Ibrahim, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita ulangi nak. Mohon duduk dengan baik dulu. Coba diperbaiki dulu. Semua yang bisa mengganggu kasih hilangkan dulu. Sudah baik posisinya nak? Konsentrasi dulu. Mohon semua yang mengganggu dulu disingkirkan supaya kita memancing pertolongan Allah, dibantu kita. Kita mohon sejenak kita hadirkan, tundukkan pandangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sembari kita membayangkan seluruh ungkapan kata-kata yang tidak layak yang pernah kita sampaikan pada orang-orang yang kita cintai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyim ya Qayyum. Wahai Zat yang mengendalikan seluruh urusan di tanganmu ya Allah, langit dan bumi, arasmu, 7 langitmu, 7 bumimu, engkau semua tundukkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang berat jika engkau ingin mudahkan, tidak ada yang sulit jika engkau ingin gampangkan. Rabbana ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Saya bersimpuh di hadapanmu ya Allah dengan mengakui dengan jujur seluruh kerendahanku, seluruh kelemahanku. Buka seluruh yang penghalang antara dariku dengan engkau. Hijab dinding besar ya Allah buka. Saya sadar ya Rabb ya Hayyum ya Qayyum, hambamu yang penuh dosa dan maksiat, hambamu yang penuh dengan keseluruh dosa dan maksiat. Tapi saya yakin ya Allah, rahmatmu lebih luas, ampunanmu jauh lebih besar, kasih sayangmu jauh lebih tinggi, rahmatmu jauh lebih besar, kasih sayangmu jauh lebih banyak dibanding dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan. Ya Hayyu ya Qayyum, saya jujur mengakui kelemahanku ya Allah di hadapanmu. Saya rendah di hadapanmu, tinggikan ya Rabb. Saya miskin di hadapanmu, cukupkan. Saya bodoh, tambahkan ilmuku ya Rabb. Saya lemah tidak berdaya, tapi kuatkan. Ya Hayyu ya Qayyum, mohon rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah. Jika selama ini ada ucapanku yang tidak berkenan di hadapan telinganya kedua orang tuaku, ada sikapku yang tidak jujur, tidak benar ya Rabb, mohon mudahkan saya untuk mendapatkan menjemput rahmatmu, ampuni semua itu ya Rabb. Allahumma ya Allah, saya tidak mampu dan sanggup untuk menghitung kebaikan-kebaikan kedua orang tuaku. Saya tidak sanggup ya Allah membalas kebaikannya. Tapi ya Rabb, saya tidak mau juga kecewakan mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan saya dari jutaan makhlukmu yang sukses. Pilih dan mudahkan ya Rabb, saya menjadi golongan dari hamba-hambamu yang hidup tidak menjadi beban orang lain,
tidak menjadi sumber keresahan orang lain. Ya Rabb, hadirkan saya dari sekian hamba-Mu yang bisa mampu membalas kebaikannya, jasanya kedua orang tuaku. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadikan saya, ya Allah, dari sekian manusia itu, saya bisa bikin senyum kedua orang tuaku. Saya bisa membuat bahagia kedua orang tuaku. Saya bisa membuat mereka tersenyum. Saya bisa membuat mereka menangis. Bukan menangis karena kesedihan, tapi menangis karena terharu. Tidak sia-sia aku takdirkan engkau nak belajar dan belajar. Semoga ya Rabb, Ya Qayyum, Ya Qayyum, terima kebaikannya dan terima ketulusannya orang-orang yang menjadi sebab saya bisa lulus, saya bisa lulus, saya bisa lulus, yakni para guru-guru kami, para orang-orang yang senantiasa berpikir untuk kami. Ya Allah, saya mungkin zalim terhadap mereka, mungkin saya salah menilai mereka, ya Allah. Ya Qayyum, Ya Qayyum, saya terlalu emosional menilai mereka. Sering pandangan negatif satu, tapi saya terlalu besarkan di hadapanku. Ya Rabb, saya menilai keliru, ya Rabb. Ampuni mereka, sayangi mereka. Mungkin anak-anak mereka tinggalkan demi kami semua yang ada di sekolah ini. Mungkin mereka terganggu hanya karena sikap dan tingkah laku kami yang tidak berkenan. Ampuni kami semua, ya Rabb. Sekiranya ada asbab perbuatan-perbuatan kami sehingga perasaan guru-guru kami itu terganggu, sikap mereka berubah, ya Rabb. Ya Hayyu, Ya Qayyum, tanamkanlah pada guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, para orang nonton kami di SMA 1 ini, ya Rabb, yang memandang siswa mereka adalah ladang-ladang amal soleh yang mengantar mereka untuk surga Allah. Ya Rabb, jadikanlah nafkah-nafkah yang mereka dapat adalah halalan thayyibah. Nafkah-nafkah mereka adalah penyujuk dalam kehidupan mereka. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatik, jadikanlah mereka mencari nafkah dengan ibadah di hadapan-Mu, dan mereka beribadah dalam mendidik, mereka beribadah dalam mengantar anak-anak hamba-Mu, ya Allah, untuk lulus di hadapan kebaikan-Mu. Rabbana Ya Qayyum, Ya Qayyum, birahmatik, kalau ada kesulitan buka, ya Allah. Kalau ada kebuntuan cerahkan, ya Allah. Kalau ada rintangan buka, ya Allah. Ya Qayyum, Ya Qayyum, pada hari ini adalah hari yang paling mulia yang Kau ciptakan sepekan, hari Jumat, di bulan yang paling mulia, bulan Rajab. Asbab doaku, ya Allah, daftarkan di langit-Mu, daftarkan di aras-Mu, menjadi doa-doa yang terangkat. Sekiranya karena dosaku dan kesalahanku, ya Rabb, saya tutup, ya Rabb, dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keseluruhan anak-anak kami, ya Rabb, yang ada di hadapan kami, dari rahim manapun mereka lahir, jadikan mereka adalah orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, terutama bagi agamanya dan terutama bagi kedua orang tuanya. Allah, Ya Rahman, Ya Qayyum, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Kemuliaan-Mu kami harap, ya Allah, rahmat-Mu kami harap. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Rob, sekiranya saya tidak sanggup membalas kebaikannya orang tuaku, maafkan. Sekiranya mereka mendahului kami, Allah ampuni mereka, cintai mereka, sayangi mereka, rahmati mereka. Ya Rob, ya Qayyum, ya Qayyum. Sekiranya ada kesalahanku kepada kedua orang tuaku, ampuni mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Sebagai mereka 24 jam tidak pernah berhenti berpikir untuk kami semua. Ya Allah, siapapun yang berjasa dalam hidupku, bukakan kebaikan pada mereka. Bukakan kebaikan ya Allah, bukakan kebaikan, bukakan kebaikan ya Allah. Rahmati rumah tangga mereka. Ampunilah ya Rahman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa khayyir lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Sekali lagi mari kita ikhlaskan semua, saling membuka dada kita. Mari membuka lembaran kehidupan baru yang lalu kita sudah selesaikanlah dengan sampaikan pada Allah. Mari diantara kita kalau ada saling pernah khilaf, ada prasangka yang negatif, mari kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Mohon yang ada orang tuanya nak jangkit malu-malu, pegang tangannya, ambil tangannya. Bagaimanapun jeleknya orang tua tak, bagaimanapun dia adalah orang tua tak, dia adalah asbab kita lahir di dunia, dia adalah asbab kita bisa berhasil. Demikian seluruh Bapak Ibu guru dan seluruh anakku, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.